Nah, jumpa lagi ya teman-teman. Wuling lagi. Nah, ini minyak rem, ini suku cadang asli Wuling ya. Sumbernya langsung dari bengkel resmi. Jadi ya teman-teman terserah sih mau pakai minyak rem yang merek apa, sumbernya dari mana, terserah lah ya. Cuman yang pasti kalau bisa ya suku cadang asli itu udah paling bener lah ya, udah paling rekomendasi gitu. Ini DOT 4, ini satu botol sekitar 350 gram, itu berarti sekitar berapa mili ya, sekitar kurang lebih 300 mili lah kayaknya ya. Ini jadi ini tadi yang di sini kita sedot dulu ya karena udah keruh kecoklatan, dan ini tuh udah kayak air kencing. Sebenarnya dipakai masih bisa, cuman ini kan perawatan itu jadi sebelum terjadi apa-apa ya kita maintenance gitu ya. Jadi yang di sini tadi kita sedot, taruh ke sini, ini diisi yang baru ini ya. Karena kalau yang baru itu bening ya, bening. Dan kalau bisa ketika nguras, ketika bleeding itu sekaligus ya antara rem dari keempat roda beserta koplingnya sekalian ya. Ini kalau yang manual ya, mau Convero DBS semua sama. Kecuali yang ACT itu terpisah ya. Jadi minyak koplingnya di sini ada apa namanya? Dinamo motor koplingnya. Kalau untuk remnya sama aja di situ posisinya. Itu kalau yang ACT, tapi minyaknya sama, minyak remnya, minyak koplingnya sama. Nah, ini karena manual, minyaknya jadi satu tabung. Jadi kalau bisa kita bleeding bersamaan. Anjuran pabrik itu per 40.000, dan ini sudah kilometer udah berapa, Pak? 49.000. 49.000, belum pernah dikuras ya. Jadi ini udah coklat ya, udah melewati batas anjuran pabrik. Nah, untuk kopling sendiri nepelnya ada di bawah sana tuh. Kelihatan nggak sih? Nah, itu. Nah, itu kita pasang selangnya dulu. Kita pasang selang. Bisa pakai selang ini ya, selang kecil yang biasanya dipakai sama tukang bangunan, selang waterpass ya. Nah, terus untuk cara ngebuka nepelnya diputer ya, diputer. Nah, yang ini nih, ini yang atasnya diputer. Ini pinnya nggak usah dilepas ya, nanti susah masangnya, takutnya jatuh hilang malah repot ya. Ini diputer aja searah jarum jam. Bukan searah, sorry, kebalikan dari arah jarum jam ya, mohon maaf ya. Diputer kebalikannya arah jarum jam ya, seperti ini ya. Cuman kadang ada yang keras ya teman-teman ya, kadang ada yang keras. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan. Ya, kayak gini diputer. Nah, kayak gini kelihatan. Kelihatan. Nah, diputer kira-kira berapa derajat ini berarti, Pak? Separuh ditambah lebih dikit, sekitar separuh kan berarti berapa, 90 derajat. Apa 45? Iya. Ya kurang lebih segitulah, diputer segitu, separuh tambah dikit. Oke, terus di sini, di atas ini, Pak. Nah, selang yang tadi sudah kita persiapkan, ini kita pakai sedotan ya. Teman-teman terserah, kalau punya sedotan yang bagus seperti ini bisa pakai sedotan, jadi bisa dikerjain sendiri ya. Kalau nggak punya sedotan, ini pakai selang langsung di tadahin ke wadah, bisa pakai botol atau pakai plastik dan semacamnya. Intinya buat wadah ya, buat nandon si minyak yang kotor sambil pedalnya di pompa-pompa, pedal koplingnya ya. Jadi kondisi mesinnya itu dalam keadaan kondisi mesin mati. Kalau pakai sedotan seperti ini itu menurut saya lebih enak ya, tinggal kita sedot seperti ini, kita tahan. Ini berat ini, Pak. Ini minyaknya udah keruh hitam, butek, terus apa ya, apa sih, Pak? Kental apa, mengental, minyaknya mengental. Nanti kita lihat ya, minyaknya itu mengental. Kenapa sih kopling wajib juga ya, karena kerja kopling juga termasuk yang lumayan tinggi ya. Kita di jalan antara nginjak rem sama nginjak kopling itu hampir lebih sering nginjak kopling ya. Dan biasanya yang sering kita temui, yang sering kita kerjakan, minyak kopling itu lebih keruh, lebih cepat kotor ketimbang minyak rem. Malah kalau bisa misalnya 2 kali kuras minyak kopling, 1 kali kuras minyak rem, misalnya mau menghemat ya.
karena yang lebih cepat kotor itu minyak koplingnya. Nah, ini sudah kesedot. Nah, ini kondisinya udah kita tuang ya. Ini lepas dulu selangnya, kita cabut dulu. Nah, terus kita tuang ke sini. Ini kilometer, waduh, belepotan 49.000 belum pernah dikuras. Karena kalau di bengkel resmi itu jarang mau mengerjakan bagian ini. Biasanya remnya aja itu juga kadang nggak benar-benar di bleeding sempurna ya. Kita pasang lagi, terus kita lihat yang ini. Nah, kelihatan nggak ini warna apa? Lumut. Ini kalau dipikir-pikir itu kayak warna es cinco ya. Kenapa sih bisa begini? Ya, ini kalau jawaban saya karena umur pakai. Jadi segala sesuatu yang kita pakai semua memiliki umur dan ada masa kapan harus diganti, kapan harus dipermajain, kapan harus dirawat, di maintenance begitu ya. Walaupun memang ada tanggapan kadang-kala, lah ngapain di servis, orang masih bisa dipakai kok, buang-buang duit aja. Nah, kalau udah yang ketemu yang begitu ya monggo kerso, silahkan, sah-sah saja. Terserah teman-teman mau dirawat apa enggak, mau diservis apa enggak, itu monggo kerso ya. Hak-haknya teman-teman kalian semua ya, bukan sok bermaksud menggurui atau bermaksud merasa paling pintar ya, mohon maaf ya. Kita sharing aja sesama pengguna wuling gitu, sesama pengguna wuling, sesama pemakai lah gitu. Apa-apa saja sih yang perlu dirawat, yang perlu di maintenance, yang perlu dipermajakan, terus penyakit-penyakit apa saja yang sering ditemui di wuling Convero ya khususnya ya gitu. Jadi kita coba sharing untuk teman-teman, barangkali video-video saya itu bisa bermanfaat untuk orang banyak yang ya khususnya pemakai wuling ya kan gitu. Saya enggak berharap yang aneh-aneh, intinya mas saling sharing aja, berbagi gitu ya. Jadi Nik mobil berapa nih, Pak? ya punya ente ini nek berapa? Nik 22 Tahun 2022. berarti berapa bulan, berapa tahun? Udah 3 tahunan, kilometer 49.000. Cuman nggak pernah di bleeding. Warnanya seperti ini. Padahal ini kalau minyak yang masih baru itu warnanya bening. Warnanya bening nih ya. Nah, sembari ini disedot sampai bersih, di sini juga harus sambil diisi ya. Jadi jangan sampai tekor ya. Nanti kalau tekor masuk angin repot ngurusinnya. Jadi sini sambil diisi, itu kan bening kan? Bening. Nah, bening. Di sini sambil diisi, di situ sambil disedot. Jadi supaya jangan sampai tekor. Nanti kalau tekor masuk angin. Walaupun bisa ditangani, tapi bagi yang belum paham nanti kerepotan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini nanti tak lanjutkan sampai kira-kira bersih. Jadi bersih itu yang keluar dari sini ya minyak yang baru. Itu saya anggap berarti prosesnya sudah cukup, sudah bersih seperti itu ya. Jadi nanti yang keluar seperti ini sudah minyak yang bersih seperti baru, sudah minyak baru yang kesedot. Itu saya anggap sudah selesai. Nanti lanjut ke yang bagian rem. Kalau rem itu harus tiap masing-masing roda ya, depan, kanan, kiri, belakang, kanan, kiri. Oke, ini tak lanjut dulu ya Pak. Yang penting teman-teman udah tahu caranya. Oh ya, nanti untuk nutup bagian nepelnya, nepel yang di bawah itu, berarti searah jarum jam ya Pak. Tadi kan ngebukanya kebalikan dari arah jarum jam. Nah, nutupnya searah jarum jam sampai berasa klek gitu ya, sampai berasa klek seperti itu. Lanjut untuk minyak rem ya. Ini untuk kopling tadi sudah selesai. Nah, kalau untuk yang minyak rem ini masing-masing tiap roda ya itu udah bersih ya. Bening rada kekuningan, itu minyaknya memang begitu, nggak sebening air mineral. Dan untuk bleeding minyak rem itu lebih enak mesinnya dihidupin, harus dihidupin. Yang pertama kita rem depan dulu ya. Pertama rem depan dulu, siapkan kunci ring pas ukuran 10, sama siapkan ini botol atau semacamnya beserta selangnya seperti ini ya. Oke yuk Pak, setirnya belokin kiri mentok terus. Oke. Nah, kalau rodanya sudah belok ke kiri, kita lihat. Nah, di sini nepelnya ini ya, nepelnya. Wah, ini ada apa ini? Pada nyangkut-nyangkut ini benang layangan Pak. Ada benang layangan, ada ranting pohon segala macam pada nyangkut ini.
jalannya kemana ini ya. Nah ini lepas dulu. Nah ini tutupnya ya, biar nggak kemasukan debu. Terus kita kendorin seperti layaknya ngendorin baut pada umumnya ya. Nah jangan terlalu kendor dulu. Oke, terus kita pasang selangnya. Begitu juga nanti untuk roda-roda yang lain ya, sama juga, depan belakang itu sama. Jadi saya nggak full detail semuanya ya, karena sama. Terus kita kendorin dikit aja, pakai tangan aja. Nah dikit. Terus di sini di tampungan ini harus sambil diisi, kalau bisa berdua ya, biar lebih enak, lebih cepat. Silakan dipompa-pompa pedal remnya, pelan-pelan aja. Terus belum keluar. Oke, nah itu keluar ya. Butak ya, minyaknya butak. Oke, dipompa-pompa terus sampai yang keluar itu bersih. Nah, seperti ini. Sambil kita isi, jangan sampai tekor ya, nanti masuk angin ya. Kalau yang baru itu bening rata kekuningan. Sampai bersih. Yuk, sampai yang keluar itu minyak yang baru ya, jadi bisa disimpulkan bersih. Dilihat dari ini, selangnya juga nanti kelihatan bening ya. Dan usahakan jangan sampai ada angin ya, jangan sampai ada gelembung angin, biar padat. Jadi nanti fungsi daripada remnya benar-benar maksimal. Ini untuk 4 roda dan kopling biasanya saya menghabiskan sekitar 5 botol ya, kurang lebih ya, tergantung seberapa bersih. Kalau kotor banget kadang ya sampai 6 botol. Nah ini udah lumayan bening ya, Kalau sudah lumayan bening, kita tutup ya, putar dulu pakai tangan, terus kita lepas selangnya, terus kita kencengin pakai kunci. Terus dipasang lagi ini karet penutupnya. Nah ngencengin bautnya juga jangan terlalu kenceng-kenceng banget ya, standar aja lah, nanti selek. Dan gunakanlah kunci yang bagus ya, biar si nepelnya itu nggak rusak, nggak selek. Nah tinggal bagian roda depan yang kiri, begitu juga roda yang belakang, konsepnya sama ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk prosesnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, para pengguna wuling khususnya ya. Perawatan yang wajib kita lakukan supaya performa kendaraan kita tetap terjaga dengan baik. Dan kalau bisa gunakanlah sukut cadang aslinya saja, biar lebih aman dan lebih terjamin ya. Dan ini berlaku bukan hanya di wuling aja ya, cara ini bisa di mobil lain pun hampir sama, nggak beda jauh. Seperti misalnya halnya Avanza, R3 dan macam sebagainya ya. Untuk rem, kopling manual hampir sama ya. Mungkin kurang lebih itu yang bisa kita hadirkan dalam video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya seputaran wuling Convero. Terima kasih ya teman-teman ya.